Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Asrani, NIM 1931041097, kelas PJKRC 2019. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang taksonomi. Taksonomi adalah ilmu pengelompokan suatu hal berdasarkan hal tertentu. Awalnya taksonomi hanya mengacu pada kategorisasi makhluk hidup, namun dalam pengertian yang lebih luas dan lebih umum, taksonomi juga bisa merujuk pada kategorisasi benda atau konsep, serta prinsip-prinsip yang mendasari kategorisasi tersebut. Banyak taksonomi memiliki struktur hierarki, tetapi bukan merupakan persyaratan. Taksonomi menggunakan unit yang dikenal sebagai takson atau bentuk jamak taksa. Takson yang lebih tinggi bersifat lebih umum, sedangkan takson yang lebih rendah bersifat lebih spesifik. Taksonomi dalam biologi juga merupakan cabang ilmu tersendiri yang mempelajari penggolongan dan sistematika makhluk hidup. Sistem yang digunakan merupakan penamaan dengan dua sebutan yang dikenal sebagai kelola nama binomial atau binomial nomenclature yang diusulkan oleh Carl von Linné, seorang naturalis berwarga negara Swedia. Ia memperkenalkan 6 hierarki atau tingkatan untuk mengelompokkan makhluk hidup. Yang pertama yaitu filum untuk hewan atau divisio untuk tumbuhan, klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Dalam tata nama binomial, penamaan suatu jenis cukup hanya menyebutkan nama marga selalu diawali dengan huruf besar dan nama jenis selalu diawali dengan huruf kecil yang dicetak miring atau ditulis dengan garis bawah. Aturan ini seharusnya tidak akan membingungkan karena nama marga tidak boleh sama untuk tingkatan takson yang lain yang lebih tinggi. Perkembangan ilmu lebih lanjut memaksa dibuatnya takson baru diselang ke 6 takson yang sudah berada atau memakai awalan super dan sub. Dibuat pula satu takson di atas filum, yaitu regnum, untuk membedakan prokariota dan eukariota, plantae atau tumbuhan, animalia atau hewan. Taksonomi dalam pedologi adalah tanah dibuat sesuai sejumlah variabel yang mencirikan kondisi suatu jenis tanah. Karena klasifikasi awal tidak sistematis, pada tahun 1975 tim dari Soil Survey Staff dari Departemen Pertanian Amerika Serikat menerbitkan suatu kesepakatan dalam taksonomi tanah. Sejak masa itu, setiap jenis tanah paling sedikit memiliki 2 nama. Meskipun nama baru sudah diberikan, nama lama seringkali digunakan karena aturan dari Soil Survey Staff dianggap terlalu rinci. Taksonomi dalam pendidikan dibuat untuk mengklasifikasi sasaran pendidikan. Dalam hal ini, sasaran pendidikan dibagi dijadikan beberapa domain, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori dan subkategori yang berurutan secara hierarki atau bertingkat, mulai dari tingkah laku yang sederhana hingga tingkah laku yang paling kompleks. Taksonomi ini pertama kali disusun oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan pada tahun 1956, sehingga sering pula dikatakan sebagai taksonomi Bloom. Penentuan nama suatu takson suatu tergantung kepada berbagai bukti yang digunakan. Karakteristik morfologi merupakan salah satu bukti yang dapat sering digunakan dalam penentuan suatu takson, karena dengan pertelaan karakter morfologi dapat dideskripsikan persamaan dan perbedaan dari suatu takson. Persamaan dan perbedaan karakter morfologi ini dapat diberikan nilai dan dibandingkan, sehingga akan lebih terlihat perbedaan dan persamaannya. Metode pemberian nilai pada setiap karakter ini disebut dengan taksonomi numerik. Taksonomi numerik dapat mempelajari jauh dekatnya hubungan kekerabatan antara jenis tumbuhan yang didasarkan pada persamaan-persamaan karakter yang ada dengan membandingkan setiap karakter tanpa memperhatikan sejarah keturunan dari masing-masing. Bah, telagor Miki.
Jenis-jenis Arundina tersebar di Ceylon, Indo Utara, Cina Selatan, Malaysia, dan semua kepulauan Pasifik. Menurut Latif 1960, Arundina hanya terdiri dari 8 jenis. Semuanya merupakan anggrek tanah, dan sampai saat ini hanya 3 jenis diantaranya yang ditemukan di Sumatera. Sedangkan Ridley menyatakan bahwa genus Arundina terdiri dari 3 jenis, yaitu Arundina graminifolia yang mempunyai bunga besar, warna pink, petal ovatus yang sangat lebar, berbentuk bibir berbintik-bintik, Arundina speciosa yang memiliki sepal dan petal putih atau ungu, bibir sebagian berbintik-bintik kuning, dan Arundina revoluta dengan bunga yang sangat kecil berwarna pink. Menurut Holtum, semua jenis yang dinyatakan oleh Ridley merupakan jenis yang sama. Tuhan tolong tidak mau digeser. Di Sumatera Barat telah ditemukan 3 varian anggrek bambu, yaitu varian yang berbunga putih, berbunga pink, dan berbunga ungu. Hal ini mengindikasi bahwa ada diferensiasi morfologi, terutama warna bunga, antar ketiga varian tersebut. Disilangkan bunga putih. Dari uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang evaluasi status 3 varian anggrek bambu dengan menggunakan karakteristik morfologi, termasuk karakter polen yang dianalisa secara numerik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.